Haleluya. Dan pembahasan kita ini akan saya berikan perlahan-lahan ya, supaya saudara bisa memahami dengan baik ya. Karena ada banyak pengajaran-pengajaran yang kacau di sana ya, mengenai Wahyu Fatsal yang ke-12 ini. Jadi saya akan pelan-pelan, mungkin akan makan waktu, tapi nggak apa-apa, kita akan mendapat berkat yang luar biasa hari ini. Amin. Dan kemudian saya juga minta tolong untuk Henok Rudi bisa membaca nanti ya. Tolong kalau saat membaca bisa dekat dengan mic-nya ya, sehingga yang di JNS juga bisa mendengar suaranya. Ya, haleluya. Kita akan mulai ya, pengajaran Sabat. Hari ini kita punya tema yaitu rahasia kitab Wahyu Fatsal yang ke-12 terbuka. Ya. Kita akan fokus di dalam kitab Wahyu Fatsal yang ke-12. Banyak orang sulit memahami kitab Wahyu Fatsal 12 ini ya, karena sebetulnya karena pengajaran-pengajaran yang salah ya. Dan karena mereka percaya kepada pengajaran-pengajaran yang suka memotong ayat dan kemudian keluar konteks serta membangun teori sendiri dari di luar pola kebenaran firman. Sehingga mereka bingung sendiri, sehingga banyak versinya, saudara. Banyak versinya. Ya, nah kita nggak mau seperti itu, karena mereka itu memperkosa ayat, ya, memperkosa ayat-ayat kitab suci sehingga mereka punya banyak teori-teori sendiri dari Wahyu Fatsal ke-12 ini. Nah, kita tidak mau seperti itu. Kita mau mendapatkan berkat yang luar biasa dengan cara kita melihat pola yang benar, ya, melihat pola yang benar. Jadi kita tidak mau keluar dari konteks kebenaran firman dan kita tidak potong ayat sembarangan. Itu yang saya sampaikan, ya. Jadi pengajaran hari ini akan jauh berbeda, ya. Saudara pinggirkan dulu, kosongkan pikiran saudara untuk tidak terpengaruh dengan konsep-konsep yang mungkin sudah meracuni saudara selama ini, ya. Saya mau tambahkan sebelum saya masuk lebih dalam, kalau suara saya ada problem, tolong segera di notification, dikasih tahu sehingga saya bisa kita bisa membetulkannya ya. Tolong segera di notification ya. Saya akan lanjutkan ya. Nah, di dalam pengajaran Wahyu ini kita harus ingat satu hal, bahwa Wahyu ini, kitab Wahyu ya, kitab Revelation ini bukan kitabnya Yohanes. Ya, bukan. Memang Yohanes yang menulis, tetapi mastermind atau yang disebut sebagai authornya ya, itu adalah Yeshua HaMashiach sendiri. Yeshua HaMashiach di dalam tubuh kemuliaan, yang tidak lain adalah Bapak Yahweh sendiri. Ya, jadi ini adalah mastermind-nya. Jadi ini adalah penciptanya, kreatornya, ya, yang memberitahu memberitahu kisah atau semua rahasia-rahasia dan kode-kodenya adalah Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach yang telah bangkit dari kematian dan mengenakan tubuh kemuliaan. Jadi ini wajib perlu diingat, ya. Dan ini akan mendatangkan berkat sehingga saudara tidak tersesat saat misalnya saudara membaca kitab Wahyu ya, punya pembacaan sehari-hari kitab Wahyu, dan saudara tidak tersesat dengan pola-pola pikir yang mengatakan hal yang lain. Dari Wahyu Fatsal yang pertama sampai yang terakhir, ini adalah dari Yeshua HaMashiach. Kita harus sangat-sangat paham sekali ya. Nah, sekarang kita akan masuk. Sebelum masuk, kita akan baca terlebih dahulu. Ya, kita akan baca terlebih dahulu. Saya akan dibantu dengan saudara saya yaitu Henok Rudi ya, yang akan membaca ya. Silakan Henok Rudi untuk membaca. Dan terlihatlah suatu tanda besar di langit, seorang wanita dengan berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya dan mahkota 12 bintang pada kepalanya. Dan ketika mengandung dalam rahimnya, dia berteriak karena menderita sakit bersalin dan karena tersiksa pada saat melahirkan.
Dan terlihatlah suatu tanda lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah besar yang mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit. Dan dia melemparkan mereka ke bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan wanita yang akan segera melahirkan itu. Supaya bila mana dia telah melahirkan anaknya, naga itu dapat menelannya. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan segera menggembalakan segala bangsa dengan tongkat besi. Dan anak wanita itu dibawa kepada Elohim dan tahtanya. Dan wanita itu melarikan diri ke padang gurun, di mana dia mempunyai suatu tempat yang telah disiapkan oleh Elohim, agar di sana mereka dapat memberi makan wanita itu selama 1260 hari. Dan terjadilah peperangan di Syamaim. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu berperang juga para malaikatnya. Tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan. Bahkan tidak ada lagi tempat mereka masih ditemukan di Syamaim. Dan naga besar itu dilemparkan keluar, yaitu si ular tua yang disebut si Satan dan setan yang menyesatkan seluruh dunia. Dia telah dilemparkan ke bumi dan para malaikatnya telah dilemparkan bersama dia. Dan aku mendengar suatu suara nyaring yang berkata di Syamaim, sekarang keselamatan dan kuasa dan kerajaan Elohim kita dan otoritas yang diurapinya telah tiba, karena si pendakwa saudara-saudara kita yang menuduh mereka di hadapan Elohim siang dan malam telah dipukul roboh. Dan mereka telah menaklukkannya melalui darah anak domba dan melalui perkataan kesaksian mereka. Mereka tidak menyayangi jiwa mereka bahkan sampai pada kematian. Sebab itu bersukacitalah Syamaim dan mereka yang berdiam di dalamnya. Celakalah mereka yang menempati darat dan laut, karena si Satan telah turun kepadamu dengan membawa kemarahan besar, sebab mengetahui bahwa dia mempunyai waktu hanya sedikit. Dan ketika naga itu melihat bahwa dia telah dilemparkan ke bumi, dia mengejar wanita yang telah melahirkan anak laki-laki itu. Dan kepada wanita itu telah diberikan 2 sayap Raja Wali besar, supaya dia dapat terbang menuju padang gurun ke tempatnya, di mana di sana dia diberi makan selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, jauh dari hadapan ular itu. Dan ular itu menyemburkan air dari mulutnya seperti sebuah sungai di belakang wanita itu, supaya air itu dapat membuat wanita itu hanyut. Dan bumi memberi pertolongan kepada wanita itu. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan sungai yang naga itu telah menyemburkan dari mulutnya. Dan naga itu menjadi marah kepada wanita itu dan dia pergi untuk melakukan peperangan dengan keturunan yang tersisa, yaitu mereka yang memelihara perintah-perintah Elohim dan yang memiliki kesaksian Yeshua HaMashiach. Amin. Ya. Amin. Ya. Jadi ini yang setelah kita baca, dan ada hal-hal yang sering ditanyakan ya mengenai Wahyu Fatsal yang ke-12 ini. Saya akan berikan terlebih dahulu hal-hal yang sering ditanyakan ya, yang sering muncul di dalam pikiran-pikiran orang yang membaca Wahyu Fatsal yang 12. Yang pertama yaitu tadi kita telah membaca bahwa ada terlihat seorang perempuan ya, seorang perempuan yang bermahkotakan bintang dan berselubungkan matahari dan di kakinya ada bulan. Apakah ini sama dengan gambar yang di sebelah kanan? Ada mataharinya juga, ada bintangnya juga, dan di bawahnya ada bulan. Ya, apakah sama? Nah, nanti akan terjawab. Yang kedua, apakah anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan itu adalah Yeshua HaMashiach? Ya, ini sering muncul di dalam pertanyaan-pertanyaan yang umum mengenai Wahyu Fatsal yang ke-12. Yang berikutnya adalah, bukankah setan dan malaikat-malaikatnya telah diusir dari Syamaim? Mengapa masih ada peperangan di Syamaim
yang dijelaskan di dalam Wahyu pasal 12 ini. Ya, ini juga ditanyakan oleh Pak Jerry ya beberapa minggu yang lalu. Jadi nanti kita akan melihat sampai di sini dan kita akan bahas. Yang berikutnya yang juga sering ditanyakan adalah apakah gambar perempuan dengan 2 sayap burung nasar ini merupakan lambang daripada rapture karena ada 2 sayap sehingga terbang dan dipelihara oleh Yahweh. Ya, nanti akan terjawab juga. Kita akan melihat hal ini. Selanjutnya, siapakah yang disebut menjadi keturunan yang tersisa? Dalam LAI dikatakan keturunan yang lain. Siapakah orang-orang ini? Nanti kita juga akan melihatnya. Ya, karena itu tadi kita sudah baca Wahyu dari Wahyu 12 ayat 1 sampai 17. Nah, ini sudah termasuk di dalamnya ya. Kemudian ada juga pengajaran yang mengatakan demikian, Saudara. Ada anak-anak Tuhan yang oleh Tuhan sengaja tidak di-rapture sehingga bisa menjadi berkat menguatkan orang-orang yang tertinggal rapture. Benarkah demikian? Ya, nanti kita juga akan temukan hal ini. Dan kemudian satu lagi yaitu adalah pengajaran tentang pelayanan orang sempurna. Dan ini saudara yang tahu tentang majalah Tulang Elisa, ini dari Surabaya, ya. Saya dulu dari sini, saudara, ya, dari grupnya ini. Nah, apakah mempunyai dasar firman yang benar mengenai hal ini? Dan yang sering mereka pakai adalah yaitu mengenai 2 saksi Elohim yang ada di dalam Wahyu pasal yang ke-11. Ya, nanti pertanyaan-pertanyaan itu kita akan lihat dan kita akan mendapatkan jawabannya. Nah, untuk masuk kembali lagi untuk bisa memahami Wahyu 12, ingat kita harus kembali ke pola akar Ibrani yang benar. Ya, kalau tidak sampai mata copot pun kita tidak akan mendapatkan pengertian yang benar. Ya, kita rindu punya pengertian yang benar, bukan pengertian yang salah. Kita rindu punya pengertian yang benar. Karena itu kita harus kembali ke pola akar Ibrani yang benar. Karena di dalam pola akar Ibrani yang benar ada kekayaan yang luar biasa. Di luar pola Ibrani itu melarat, miskin, ya, bukannya tidak punya sama sekali, ada tapi sedikit. Nah, pilihan ada di tangan saudara dan saya. Kalau saya milih pola Ibrani karena pola Ibrani ini fondasinya kuat sekali, kokoh dan kaya akan pengertian dan luar biasa apa yang Bapak Yawit sampaikan melalui pola Ibrani yang benar, ya. Jadi pilihan ada di tangan setiap saudara yang mendengar pengajaran ini. Yang selanjutnya, mari kita akan masuk mengenai Wahyu pasal yang ke-12. Ya. Saya akan lebih untuk memudahkan itu saya pakai sedikit percakapan ya sehingga saudara bisa mengikuti dengan gampang ya, dengan mudah. Bagaimana cara memahami kitab Wahyu 12 dengan benar? Ya, karena ada banyak pengajaran-pengajaran yang di luar sana campur aduk enggak karu-karuan sehingga bikin pusing. Ya, bagaimana cara memahami? Ada 2 hal yang saudara harus perhatikan. Yang pertama adalah kita wajib memahami kode daripada tokoh-tokoh Wahyu pasal 12 yang telah kita baca tadi. Ya, ada tokoh-tokohnya saudara. Dan kita pahamin itu. Sehingga dengan pemahaman itu maka kita akan mendapatkan pengertian yang benar dari Wahyu pasal yang ke-12 ya. Jadi inilah caranya. Nah, tokoh-tokohnya siapa saja? Ya, tokoh-tokohnya siapa saja? Yang pertama kita tahu bahwa satu adalah perempuan yang berselubungkan matahari dan di kepalanya ada bintang dan di kakinya ada bulan. Ya, dan perempuan ini sedang mengandung. Inilah tokoh yang pertama. Tokoh yang kedua adalah sang anak laki-laki yang akan dilahirkan oleh
perempuan ini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Sinaga. Ya. Ini adalah tokohnya juga Sinaga, ya. Beruntunglah kalau punya marga Sinaga, berarti saudara kalau belum percaya Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach dengan pola yang benar, inilah saatnya untuk saudara diketuk masuk dalam pintu keselamatan. Ya, dan kemudian yang keempat adalah Mikael. Ini adalah tokohnya. Ya, kita sudah baca tadi. Cuman saya pecah sehingga lebih detail. Ya, kemudian setelah Mikael, siapa lagi tokoh-tokohnya? Ya, yaitu adalah perempuan dengan sayap burung nasar. Ya, jadi perempuan dengan sayap burung nasar. Ini yang kelima. Dan yang terakhir tokohnya adalah keturunan yang tersisa. Ya. Jadi kita paham mengenai tokoh-tokohnya. Yang selanjutnya, setelah kita memahami tokoh-tokoh daripada Wahyu Fatsal yang ke-12 ini, ya, yang kedua adalah kita wajib memahami kronologinya. Ya, jadi alurnya kita harus paham. Karena dengan memahami alur ini kita akan bisa lihat ceritanya itu bagaimana begitu. Ya. Nah, alurnya bagaimana? Saya akan jelaskan. Di dalam Wahyu 12 ini ada 4 tahap. Ya, ada 4 tahap. Tahap pertama itu adalah kronologi daripada Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Ya, ini tahap pertama. Kemudian tahap kedua ini adalah kronologi daripada Wahyu 12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Ya. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga adalah Wahyu Fatsal yang ke-12 ayat 13 dan 16. Tapi dengan catatan begini. Tahap ketiga ini memperjelas kronologi tahap yang pertama. Ya. Jadi tahap 3 ini adalah memperjelas kronologi tahap yang pertama. Nanti saudara akan bisa melihat. Ikuti pelan-pelan. Saya akan sampaikan dengan pelan-pelan sehingga saudara bisa memahami dengan baik. Ya, yang keempat, tahap keempat adalah nasib daripada keturunan yang tersisa. Wahyu 12 ayat yang ke-17. Nah, sekarang kita akan masuk, ya. Alur daripada Wahyu 12 ini kita akan masuk di dalam tahap yang pertama. Ya, tahap yang pertama yaitu Wahyu 12 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Di dalam alur yang pertama ini diceritakan, ya, diperlihatkan sebuah rentetan cerita. Yang pertama adalah, tolong Henok Rudi bisa membantu untuk membaca. Terima kasih. Dan terlihatlah suatu tanda besar di langit, seorang wanita dengan berselubungan matahari dan bulan di bawah kakinya dan mahkota 12 bintang pada kepalanya. Dan ketika mengandung dalam rahimnya, dia berteriak karena menderita sakit bersalin dan karena tersiksa pada saat melahirkan. Ya, jadi kronologi yang pertama yang dilihat adalah seorang perempuan dengan berselubungkan matahari, di kepalanya ada bintang, dan kemudian ada bulan di bawah kakinya, dan perempuan ini sedang mengandung. Kemudian setelah diperlihatkan oleh Yohanes, ya, Yohanes dilihatkan oleh Roh mengenai hal ini, kita lihat yang selanjutnya. Tolong dibaca, terima kasih. Dan terlihatlah suatu tanda lain di langit, dan lihatlah seekor naga besar yang mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit, dan dia melemparkan mereka ke bumi. Ya, jadi muncullah kelihatan seekor naga dengan kepala 7 dan mahkota dan tanduk dan sebagainya, ya. Dan kemudian ekornya diperlihatkan menyeret sepertiga bintang-bintang di langit dan dilemparkan ke bumi. Selanjutnya, silakan. Dan naga itu berdiri di hadapan wanita yang akan segera melahirkan itu,
supaya bila mana dia telah melahirkan anaknya, naga itu dapat menelannya. Ya, yang dilihat berikutnya adalah sang naga ini berhadapan dengan perempuan, tetapi dia menunggu kelahiran daripada anak laki-laki yang dikandung. Ya, ini adalah kronologi berikutnya. Silakan. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan segera menggembalakan segala bangsa dengan tongkat besi. Dan anak wanita itu dibawa kepada Elohim dan tahtanya. Ya, kemudian terlihat perempuan ini melahirkan anak laki-laki, dan anak laki-laki itu langsung diangkat ke tahta Elohim. Ya, dan di sana juga anak laki-laki ini, ya, dia diberi kuasa tongkat besi untuk memerintah bangsa-bangsa. Selanjutnya. Dan wanita itu melarikan diri ke padang gurun, di mana dia mempunyai suatu tempat yang telah disiapkan oleh Elohim, agar di sana mereka dapat memberi makan wanita itu selama 1260 hari. Ya, jadi ini adalah kronologi, terima kasih. Ini adalah kronologi daripada tahap pertama, yaitu ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Terlihat perempuan yang mengandung dengan berselubungkan matahari, bulan, dan bintang. Terlihat si naga berkepala 7 yang sedang mengincar kandungan itu. Kemudian tiba-tiba perempuan itu melahirkan anak laki-laki dan diangkat langsung ke tahta Elohim. Dan kemudian perempuan yang telah melahirkan itu, dia lari, ya, lari menuju ke satu tempat yang telah disiapkan oleh Elohim. Nah, tahap pertama ini berhenti sampai di sini, stop sampai di sini. Penglihatan ini stop sampai di sini. Kemudian kita akan masuk di dalam tahap yang kedua. Ingat ya, tadi sudah stop. Jadi saudara jangan campurkan dengan tahap yang kedua. Tahap yang pertama tadi sudah stop, selesai. Ya, sekarang kita buka lembaran baru, ya, yaitu tahap kedua. Dan tahap kedua ini kronologinya adalah Wahyu 12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Tolong silahkan dibaca Wahyu 12 ayat 7 sampai 12. Terima kasih. Dan terjadilah peperangan di Syamaim. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu berperang juga para malaikatnya. Tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan, bahkan tidak ada lagi tempat mereka masih ditemukan di Syamaim. Dan naga besar itu dilemparkan keluar, yaitu si ular tua yang disebut si Satan dan Setan, yang menyesatkan seluruh dunia. Dia telah dilemparkan ke bumi, dan para malaikat telah dilemparkan bersama dia. Ya, jadi di tahap yang kedua ini masih sebagian ya, nanti kita akan lanjutkan. Ternyata dilihatkan kepada Yohanes itu sebuah peperangan yang dahsyat, di mana Mikael beserta dengan pasukan malaikat-malaikat yang setia kepada Bapa Yahweh itu bertempur di Syamayim dan mengusir setan-setan di Syamayim. Dan mereka dilempar keluar, yaitu menuju bumi. Ya, kemudian kronologi ini dilanjutkan dengan sebuah peristiwa. Coba tolong dibaca selanjutnya. Dan aku mendengar suatu suara nyaring yang berkata di Syamaim, sekarang keselamatan dan kuasa dan kerajaan Elohim kita dan otoritas yang diurapinya telah tiba. Karena si pendakwa saudara-saudara kita yang menuduh mereka di hadapan Elohim siang dan malam telah dipukul roboh. Dan mereka telah menaklukkannya melalui darah anak domba dan melalui perkataan kesaksian mereka. Mereka tidak menyayangi jiwa mereka bahkan sampai pada kematian. Sebab itu bersukacitalah Syamayim dan mereka yang berdiam di dalamnya. Celakalah mereka yang menempati darat dan laut, karena si Satan telah turun kepadamu dengan membawa kemarahan besar, sebab mengetahui bahwa dia mempunyai waktu hanya sedikit. Ya, jadi setelah setan-setan itu, malaikat-malaikat pemberontak itu dibersihkan dari Syamayim, tiba-tiba ada suara, saudara. Ya, saudara bisa baca tadi, sudah kita baca, ya, Wahyu
12 ayat yang ke-10 ya sampai yang ke-11 dan 12. Tiba-tiba ada suara keras. Karena setannya sudah semua roh-roh jahat, malaikat-malaikat pemberontak ya itu sudah dibersihkan dari Syamayim. Tiba-tiba suara itu bergelegar begitu keluar. Nah, ya ini adalah kronologi tahap yang kedua. Dan kemudian setelah itu stop lagi. Maksudnya adalah penglihatan daripada Yohanes dihentikan di sana. Ya. Masuklah kita di dalam tahap yang ketiga. Ya. Tahap ketiga yaitu Wahyu 12 ayat 13 dan 16. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Wahyu 12 13 sampai 16 ini memperjelas kronologi tahap yang pertama, ya. Jadi ini luar biasanya di sini Wahyu 12, ya. Tahap ketiga ini menceritakan kembali atau kelanjutannya atau memperjelas apa yang terjadi di dalam tahap yang pertama tadi, ya. Ayo kita akan lanjutkan. Silahkan tolong dibaca. Dan ketika naga itu melihat bahwa dia telah dilemparkan ke bumi, dia mengejar wanita yang telah melahirkan anak laki-laki itu. Ya, jadi saudara dapat gambarannya ya. Jadi setelah si malaikat-malaikat itu dibersihkan, yaitu malaikat-malaikat yang pemberontak itu, setan-setan Lucifer, malaikat-malaikat itu dibersihkan dari Syamayim dan dibuang ke bumi. Dikatakan di sini bahwa naga itu sadar, aku sudah ada di bumi. Apa yang dia lakukan? Barulah si naga yang adalah setan itu mengejar wanita yang telah melahirkan anak laki-laki itu. Jadi wanita ini sama ya dengan wanita yang sedang mengandung, cuman bedanya tahap pertama dia sedang mengandung, di tahap ini dia sudah melahirkan. Nah, kita akan lanjutkan. Terus Dan kepada wanita itu telah diberikan 2 sayap Raja Wali besar supaya dia dapat terbang menuju padang gurun ke tempatnya, di mana di sana dia diberi makan selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, jauh dari hadapan ular itu. Iya. Jadi perempuan ini dikejar sama si naga, ceritanya begitu ayat ini, ya. Tetapi ada pertolongan. Pertolongannya apa? Tiba-tiba perempuan ini dipasangi sayap, saudara. Sayap burung Raja Wali, sayap burung Nasar, ya. Dan kemudian dia terbang ke padang gurun dan dia dipelihara di satu tempat selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ya, jauh dari hadapan si setan. Ya, paham ya? Ini adalah tahap ketiga. Kita akan lanjutkan tahap ketiga ini berbicara apa lagi? Silakan. Dan ular itu menyemburkan air dari mulutnya seperti sebuah sungai di belakang wanita itu, supaya air itu dapat membuat wanita itu hanyut. Dan bumi memberi pertolongan kepada wanita itu, dan bumi membuka mulutnya, dan menelan sungai yang naga itu telah menyemburkan dari mulutnya. Ya, kalau saudara lihat ayat ini, ayat 15-16, ini sebetulnya memperjelas apa yang telah kita baca dari tahap 3 yang sebelumnya mengenai perempuan yang diberi sayap burung Nasar. Ini hanya memperjelas tetapi dengan sudut yang berbeda. Saya perlihatkan slide-nya sehingga saudara lihat apa yang dijelaskan di dalam Wahyu 12 ayat 14 itu sebetulnya sama dengan Wahyu 12 ayat 15 dan 16. Sama, cuman bahasanya sedikit diubah. Ya, angle-nya, sudut lihatnya itu agak sedikit dibedakan begitu, ya. Yang di Wahyu Fatsal yang ke-12 ayat 14 itu perempuannya dikasih sayap untuk bisa menjauh daripada si naga, ya. Akan tetapi di dalam Wahyu yang di 12 ayat 15-16 itu dikatakan ada pertolongan terhadap perempuan ini sehingga
jauh dari si naga, yaitu dengan cara bumi memberi pertolongan, yaitu membuka mulutnya, buminya terbelah sehingga air yang disembur oleh naga ini tidak mencelakai si perempuan. Ya, jadi paham. Ini sama, Saudara. Nah, banyak orang terkecoh di sini, ya. Nanti kita akan teruskan. Jadi dua ayat ini sama. Jadi yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu sebetulnya mempunyai kekuatan yang sama, cuman angle-nya saja yang berbeda, ya. Dan kemudian kita diperlihatkan yaitu tahap yang keempat. Ini tahap yang ketiga ya. Ini kemudian kita masuk di dalam tahap yang keempat, yaitu Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Silakan. Dan naga itu menjadi marah kepada wanita itu, dan dia pergi untuk melakukan peperangan dengan keturunannya yang tersisa, yaitu mereka yang memelihara perintah-perintah Elohim dan yang memiliki kesaksian Yeshua HaMashiach. Ya, kita telah sampai di, terima kasih, kita telah sampai di tahap yang keempat. Tahap yang keempat adalah diperlihatkan ada keturunan yang tersisa, dan naga itu marah, dan naga itu memerangi keturunan yang tersisa itu. Ya, tetapi ada penjelasan di sini. Siapakah keturunan yang tersisa? Yaitu mereka yang memelihara perintah-perintah Elohim dan memiliki kesaksian Yeshua HaMashiach. Kalimat ini yang sering membingungkan orang. Siapakah orang-orang ini? Karena ayat ini sering dipakai orang yang mengatakan bahwa semua orang akan masuk di dalam masa 666. Ini dia. Ya, tapi nanti kita akan lihat siapakah keturunan yang tersisa ini. Ya, paham ya? Jadi itulah 4 tahap daripada Wahyu Fatsal yang ke-12. Alur daripada Wahyu Fatsal yang ke-12. Ya, nah sekarang kita akan membuka kodenya. Ya, membuka kodenya. Kode kita buka, kuncinya kita buka. Ya. Kita akan continue di slide yang nomor 2. Saya akan remove dulu. Kita masuk di slide yang nomor 2. Ya, kita buka kuncinya. Nah, kita akan lihat hal ini terlebih dahulu. Siapakah perempuan ini yang berselubungkan matahari dengan bintang-bintang di kepalanya dan bulan di kakinya? Apakah ini sama dengan yang di kanan? Karena ada pengajaran yang mengatakan ini sama. Ya, kita harus bisa membuktikan sama atau tidak. Saya akan berikan jawabannya melalui tahap yang ketiga, yaitu di dalam ayat Wahyu 12 ayat 13 sampai 14. Minta tolong Henok Rudi bisa membantu saya untuk membaca. Terima kasih. Dan ketika naga, Satan itu melihat bahwa dia dilemparkan ke bumi, dia mengejar wanita yang telah melahirkan anak laki-laki itu. Dan kepada wanita itu telah diberikan 2 sayap Raja Wali besar, supaya dia dapat terbang menuju padang gurun ke tempatnya, di mana di sana dia diberi makan selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, jauh dari hadapan ular itu. Ya, Saudara bisa lihat di dalam ayat ini bahwa si naga itu mengejar untuk membinasakan perempuan itu. Ya. Nah, tadi kan pertanyaannya adalah apakah ini sama begitu, ya kan? Apakah ini sama? Ya, kalau kita lihat dari penjelasan Wahyu 12 ayat 13 sampai 14 ini, si ular itu mengejar perempuan. Ya. Dan kalau kita perhatikan, ini dia. Apakah perempuan yang
punya anak ini sama dengan yang dideskripsikan di Wahyu 12? Jawabannya adalah, saya yakin saudara yang mengikuti pengajaran agama hybrid, saudara pasti mengerti. Ya. Gambar-gambar yang saudara lihat, tokoh-tokoh yang saudara lihat di layar saudara, ini adalah kalau dihilangkan make up-nya, ya. Kalau dihilangkan make up-nya, ngerti ya maksudnya ya? Laki-laki kan nggak make up kan ya? Yang biasanya pakai make up kan yang perempuan kan ya? Ya, kalau perempuan itu dihilangin, make up-nya dihilangin, itu modelnya itu yang muncul tuh sebetulnya ini, saudara. Wajah aslinya dia. Ini dia. Nggak pakai make up, saudara. Botak, gundul, tanpa make up, tanpa gincu, tanpa celak mata, dan sebagainya. Ya, inilah wajah asli daripada perempuan-perempuan dan penggendong yang menggendong bayi-bayi itu. Saudara bisa melihat wajah ini ada di dalam Passion of the Christ. Inilah wajah sesungguhnya. Dan ini tidak sama dengan perempuan yang dideskripsikan di dalam Wahyu Fatsal yang ke-12 tadi. Tidak sama. Ya. Jadi orang yang mengatakan atau pengajaran yang mengatakan sama, gugur. Tidak sama. Ya, jauh beda antara langit dan bumi. Yang sebelah kanan, yang saya kasih silang 2, itu wajah aslinya kan kelihatan tadi. Yang gendong tuyul gundul tadi, iya kan? Ya itu dia. Saudara ngerti ya, paham ya? Itu adalah roh Semiramis. Jadi, Wahyu Fatsal 12 mengenai perempuan ini tidak bercerita tentang roh Semiramis. Jelas sekali. Ya, paham ya? Yang berikutnya, kalau begitu siapakah perempuan ini? Pertanyaannya kan begitu. Ya, siapakah perempuan ini? Ya, kita akan lihat apa yang ada di dalam perempuan ini. Wahyu 12 ayat yang pertama. Tolong Rudi bisa bantu saya untuk baca. Dan terlihatlah suatu tanda besar di langit, seorang wanita dengan berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya dan mahkota 12 bintang pada kepalanya. Ya, perhatikan kata matahari, bulan, dan bintang. Ini sebuah kode untuk menjelaskan siapakah perempuan yang sedang mengandung itu. Dan kalau kita lihat di satu ayat, yaitu di dalam Kejadian 37 ayat 9, kita akan temukan rahasianya. Silakan Henok Rudi. Lalu ia, Yosef, memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ya, dari sini ada kesamaan. Ini bukan cocokmologi, tetapi memang inilah penyingkapan rahasianya. Kode-kodenya ada di dalam kata matahari, bulan, dan bintang. Jadi kita bisa lihat bahwa perempuan ini adalah Israel. Ya, pelan-pelan ya. Israel. Perempuan ini Israel. Nah, kemudian yang berikutnya. Perempuan ini tidak sama dengan gereja. Saya harus tegaskan di sini. Karena dulu saya juga melewati hal ini, saudara. Saudara jangan berpikir tiba-tiba saya sampai di pengertian ini. Enggak. Bapak Yahweh itu nuntun saya pelan-pelan, saudara. Ya, untuk bisa mengerti hal ini. Nah, sekarang saya bagikan supaya banyak yang bisa mengerti. Ya, dulu pengertian saya juga sama. Ya, saya pikir perempuan ini gereja. Ya, gereja, tubuh. Dulu kita kan masih pakai kata Kristus ya. Tubuh Kristus itu adalah perempuan yang bersalutkan matahari, bulan, dan bintang. Tetapi setelah Bapak Yahweh tuntun saya di dalam pola Ibrani yang benar, inilah jawabannya. Tidak sama. Ya, tidak sama. Saya akan jelaskan. Saudara akan melihat di dalamnya. Jadi, perempuan ini tidak sama dengan gereja. Ada satu pengajaran yang mengajarkan sama. Dulu kan, tadi kan saya barusan katakan bahwa saya pernah kena
bukan pernah kena ya, pernah melalui pengajaran ini. Nah, pengajaran ini namanya replacement theology, supersessionism, ya. Pengajaran ini mengatakan bahwa gereja, tubuh Kristus, itu pengganti Israel. Gereja itu adalah Israel rohani. Sedikit-sedikit dirohanikan, sedikit-sedikit dirohanikan, saudara. Karena itu, saudara pasti sering dengar satu pengajaran yang mengatakan, yang penting dalam hati. Betul kan? Ini gara-gara ini, saudara, replacement theology. Yang penting dalam hati. Yang penting isi hatimu. Perbuatanmu enggak peduli, nanti saja. Yang penting isi hatimu. Inilah akarnya dari pengajaran replacement theology itu. Saudara bisa lihat? Jadi saudara bisa paham kali ini. Ya, pengajaran yang menyamakan, ya, gereja adalah pengganti Israel. Ya, nanti kita bisa lihat ini benar atau tidak. Yang selanjutnya, kalau saudara perhatikan, pengajaran ini, ya, replacement theology ini, dia membuang Sabat, 7 hari raya dibuang, Torah dibuang, kosher juga dibuang, saudara. Dibuang semua, ya. Dan pengajaran ini menerima apa? Nggak perlu Sabat. Yang penting dalam hati. Dan diganti hari Minggu, Sunday. Nggak perlu lagi 7 hari raya. Nggak ada 7 hari raya. Yang ada itu Natalan 25 Desember. Sama Easter. Ya, pakai telur Paskah. Beberapa hari dalam minggu ini, mereka sudah mulai yang namanya Rabu Abu. Jidatnya dikasih tanda salib. Sudah dimulai. Ya kan? Ini semua dari yang namanya replacement theology itu. Kemudian terus berkembang, kosyernya dibuang, makanlah itu yang satu makanan yang terkenal di Bali itu kalau nggak salah itu, yang diguling-guling, ya itu dia. Ya, inilah akibatnya. Dan kemudian ada yang namanya Krislam yang bercium-ciuman sebelah kiri dan sebelah kanan, ya, yang pakai peci sama yang pakai kepa. Ya, pakai kepa. Kemudian apalagi yang bisa? Oh, Torah disingkirkan. Minta tolong ada yang bisa di-mute, terima kasih. Torah disingkirkan. Kita perbesar kasih. Kasih melampaui segala batas. Laki sama laki merit, menikah. Iya kan, perempuan sama perempuan nikah atas dasar kasih. Saya kasih tahu, itu karena Torah dibuang. Kemudian mereka juga menikah dengan anjingnya sendiri, kambingnya sendiri, dan sebagainya. Itu karena Torah dibuang. Inilah akibat dari replacement theology. Ya, saya harap saudara bisa paham di sini. Nah, ini dia. Saya kasih istilah baru, saudara. Saudara sudah kenal yang namanya lemak ikan kan ya? Ya, jadi lemak ikan itu sama dengan kucing menjilat. Ya, lemak ikan, ya, sama dengan kucing menjilat. Saudara temukan kodenya rahasianya ini, apakah itu lemak ikan? Ya sudahlah, saudara sudah tahu lah, lemak itu bahasa Inggrisnya apa, ikannya nggak usah diganti gitu aja. Gitu. Kemudian ya kucing juga sama, saudara. Ya, kucing menjilat. Ya, kucing itu apa, kemudian menjilat itu apa? Bahasa Inggrisnya apa menjilat? To lick, ya toh? Sudah, saudara gabungin aja. Ini dia. Ya. Versi daripada yang tadi saya tunjukkan, yaitu lemak ikan dan atau yang disebut dengan kucing menjilat tadi. Ya.
Saya nggak nyinggung saudara yang punya kucing, ya, tapi itu mempunyai makna yang luar biasa di JNAS dan juga di pelayanan menorah ini. Luar biasa. Saya mau ketawa tapi ya. Kucing menjilat. Apaan sih, Pak? Kucing menjilat kucing, bahasa Inggrisnya apa? Menjilat bahasa Inggrisnya apa? Gabungkan saja. Saudara, ya. Kucing apa? Jangan rame-rame, jangan sampai, ya udah stop. Jangan sampai, ya udah tulis saja di kertas, nanti bisa dibaca apa itu ya. Kucing bahasa Inggrisnya apa? Ya bahasa Inggrisnya menjilat itu to lick, ya kan? Ya udah gabungin aja, sudah ngerti kok. Kan jenius pinter-pinter, kan jenius pinter-pinter. Oke, next. Inilah, saudara lihat ya, di dalam versi lemah ikan itu ada 10 hukum Elohim, saudara. Ada. Tapi saudara perhatikan, saya kasih ya, ini dia. Perbedaannya. Yang sebelah kiri itu adalah, ya, berikut ini merupakan teks resmi dari 10 perintah apem yang digunakan oleh gereja titik-titik sebagai pedoman, ya kan? Saudara perhatikan, yang sebelah kiri, dia punya 10 loh. Tapi perhatikan, yang di sebelah kanan itu yang asli, saudara. Yang dari ALT 3. Ya, yang sebelah kanan enggak punya nama, cuman pakai kata Tuhan. Yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri yang punya mereka ya, yang sebelah kanan punya kita, jelas, akulah Yahweh. Luar biasa, manis sekali. Akulah Yahweh. Dahsyat. Ini yang aku mau perintahkan kepadamu. Tapi yang sebelah kiri nggak berani, saudara. Pakai kata Tuhan, ya, dan dibalik hantu, ya kan? Nah, itu dia. Nah, kalau sudah lihat sama-sama 10-nya, saudara. Perhatikan, yang nomor 3 sebelah kiri ditulis kuduskan hari Tuhan. Ya, buat kita sebelah kanan, ingatlah hari Syabat untuk menguduskannya. Beda nggak? Hari Tuhannya mereka kapan? Ya pasti Sunday, Minggu, ya kan? Buat kita tidak lagi mengikuti pola Sunday. Udah lepas, bye-bye. Ya, kita punya pola yang jauh lebih dekat dengan Bapak Yahweh, yaitu Syabat. Karena itu kita ibadah pengajaran Syabat. Mungkin saudara bertanya, loh Pak, sama-sama 10-nya. Apa yang hilang? Yang hilang nomor 2 sebelah kanan, itu diilangin sama yang sebelah kiri. Sama lemah ikan, ya, kucing melet, ya, kucing apa itu tadi itu? Kucing menjilat. Dihilangin, saudara. Ya, kenapa? Karena mereka tidak mampu melihat ayat yang dahsyat di tempat kita, yang berkata, jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun. Sedangkan mereka sujud mencium para patung. Nggak mampu mereka. Bapak Yahweh tegas, jangan ada ilah lain, ya kan? Dan jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun. Tidak boleh, saudara. Jelas. Punya kita ini betul-betul genuine. Punya mereka, ingat, di dalam kitab Daniel dikatakan bahwa mereka mengubah waktu dan hukum. Ini dia. Waktu dirubah. Mereka tidak lagi Syabat, tetapi mereka tuliskan yang sebelah kiri, kuduskan hari Tuhan. Minggu. Dirubah enggak waktunya? Dirubah. Hukumnya dirubah? Iya dirubah. Yang nomor 2 dihilangin. Kenapa? Supaya mereka bisa membuat laku patung-patung mereka. Paham di sini ya? Inilah akibat daripada
yang tadi saya sebutkan, yaitu pengajaran replacement teologi. Karena itu pengajaran replacement teologi itu sesat. Selesai. Jangan pernah diikutin. Siapa yang mendengar hari ini, yang mendengar ini bukan cuma JNAS dan juga pelayanan menor yang ada di sini. Ini adalah orang-orang yang mempelai Yeshua HaMashiach yang luar biasa. Yang di luar sana saya mau bicara. Ya, supaya firman ini membuka mata roh saudara untuk tidak mengikuti pola yang salah. Apa akibatnya? Nanti kita akan lihat selanjutnya. Selanjutnya, ya, continue. Ya, berarti kita harus masuk ke nomor yang ketiga. Ya, mungkin bisa dibantu saya untuk sebentar ya. Saya akan remove dulu yang nomor 2. Kemudian saya masuk di nomor yang ketiga. Ya, continue. Membuka kode wahyu Fatsal yang ke-12. Pasal yang ke-12. Yes, haleluya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, tadi sudah ya soal perempuan, kemudian kita beralih sekarang kepada anak laki-laki yang dikandung perempuan. Perempuan tadi kita sudah ketemu ya, jawabannya ya, adalah Israel. Ya, Israel. Luar biasa. Firman Bapak Yahweh ini dahsyat, luar biasa. Ya, selanjutnya. Siapakah anak laki-laki yang dikandung oleh perempuan atau Israel? Kita lihat dulu kronologinya ya. Yaitu yang pertama adalah anak itu dikandung perempuan Israel. Minta tolong Henok Rudi bisa bantu saya untuk membaca. Suaranya nggak muncul. Mungkin mic-nya belum di on. Henok Rudi. Oke. Anak itu dikandung perempuan atau Israel. Dan ketika mengandung dalam rahimnya, dia berteriak karena menderita sakit bersalin dan karena tersiksa pada saat melahirkan. Iya. Jadi anak itu pertama masih di dalam fase kandungan. Kemudian fase yang kedua adalah, silakan tolong dibaca. Anak itu dikandung perempuan atau Israel, sinaga atau Satan tidak mengincar perempuan. Ayatnya saja yang di bawah, ayatnya saja. Dan naga atau Satan itu berdiri di hadapan wanita yang akan segera melahirkan itu. Ya, lihat ya, targetnya itu bukan perempuan, tetapi kandungannya. Ya, bayi yang dikandung. Kemudian kita lihat yang berikutnya kronologinya. Silakan. Supaya bila mana dia telah melahirkan anaknya, naga atau Satan itu dapat menelannya. Ya, jelas sekali penglihatan ini menggambarkan bahwa naga itu mengincar bayi yang dikandung itu, anak laki-laki itu. Jelas sekali ayatnya, ya. Terus kemudian apa yang terjadi? Ayatnya saja dibaca. Setelah itu kronologi untuk anak ini adalah yang sebelah kanan. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan segera menggembalakan segala bangsa dengan tongkat besi. Dan anak wanita itu dibawa kepada Elohim dan tahtanya. Ya, jadi tiba-tiba anak itu dilahirkan dan dengan segera, secepat mungkin, ya, secepat kilat, anak itu langsung dibawa ke tahta Elohim. Begitu. Ini adalah kronologi daripada anak yang dilahirkan oleh perempuan atau Israel. Nah, ada pengajaran di luar sana yang mengajarkan bahwa anak laki-laki itu adalah Yeshua HaMashiach. Oh, saya sering, apalagi di Amerika ini, ya, pengajarannya
Santer banget mengenai ini. Dan selalu kalau mereka ketemu dengan anak laki-laki yang dibawa ke tahta Elohim, mereka selalu berkata, inilah Yeshua HaMashiach. Kita coba lihat. Apa benar demikian? Kita melihat dari kronologi tahap pertama. Ya, kita lihat. Silakan tolong dibaca. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan segera menggembalakan segala bangsa dengan tongkat besi. Dan anak wanita itu dibawa kepada Elohim dan tatanya. Dan wanita itu melarikan diri ke padang gurun, di mana dia mempunyai suatu tempat yang telah disiapkan oleh Elohim, agar di sana mereka dapat memberi makan wanita itu selama 1260 hari atau 3,5 tahun. Ya, inilah kronologi yang akan menjelaskan siapakah anak laki-laki itu. Tapi pelan-pelan ya, supaya betul-betul saudara paham. Karena pengajaran di luar sana, mereka mengatakan itulah Yeshua HaMashiach. Coba kita akan lihat dengan sebuah percakapan. Ya, percakapannya begini, saya akan bacakan ya. Apakah setelah Yeshua HaMashiach naik ke Syamayim, yang terjadi hampir 2000 tahun yang lalu, kemudian Israel lari ke padang gurun selama 1260 hari atau 3,5 tahun karena dikejar-kejar Satan. Jadi saat Yeshua HaMashiach naik ke Syamayim, ingat ya, setelah bangkit dari antara kematian dan kemudian naik setelah 40 hari kemudian, apakah Israel dikejar-kejar sama setan dan harus lari dan dipelihara, maksud saya, selama 3,5 tahun? Jawabannya cuma satu, saudara, yaitu tidak. Ya, tidak. Karena Israel sampai saat itu, saat kenaikan Yeshua HaMashiach sampai hari ini, ada hampir 2000 tahun sudah. Ya, dan dia tidak pernah dikejar setan, gitu. Ya, dan disembunyikan selama 3,5 tahun. Pertanyaan kedua, apakah setelah Yeshua HaMashiach naik ke Syamayim, yang terjadi hampir 2000 tahun yang lalu, Satan langsung diusir dari Syamayim, dari sorga, dari Syamayim? Tidak, jawabannya. Mengapa? Ingat, dia bikin problem dalam 2000 tahun ini. Betul nggak? Masih banyak problem yang diakibatkan oleh si Satan selama 2000 tahun. Dia nggak langsung diusir. Dia masih bisa traveling, naik ke Syamayim. Nanti kita akan lihat lebih jelas di sana. Nah, dari hal ini kita bisa simpulkan bahwa anak laki-laki itu bukan menggambarkan Yeshua HaMashiach. Bukan. Kalau begitu, siapakah anak laki-laki itu? Yang dilahirkan, yang langsung diangkat naik ke tahta Elohim, yang dilahirkan oleh Israel. Saya akan berikan melalui gambar-gambar ini. Perhatikan nasib daripada perempuan yang telah melahirkan anak laki-laki. Ingat ya, tadi kan perempuannya lagi mengandung kan ya. Kemudian setelah itu melahirkan kan. Ya, kita kan dalam proses yang di tengah ini. Nah, setelah melahirkan ini, apa yang diterima oleh sang perempuan ya, yang telah tidak ada bayinya lagi di perutnya, begitu. Ya. Nah, kita akan lihat yaitu dengan sebuah pertanyaan, beberapa pertanyaan. Apakah setelah melahirkan perempuan, apakah setelah melahirkan perempuan itu dikejar-kejar oleh naga atau Satan, dan perempuan itu adalah Israel? Ya, setelah melahirkan, tadi kan gambarannya setelah melahirkan, ya dia dikejar oleh Satan. Tolong Henok Rudi bisa bantu untuk membaca ayatnya di bawah. Dan ketika naga atau Satan itu melihat bahwa dia telah dilemparkan ke bumi, dia atau Satan mengejar wanita yang telah melahirkan anak laki-laki itu. Jelas sekali. Ayat ini mengatakan setelah melahirkan, ya, perempuan ini dikejar ya oleh Satan. Kemudian saya berikan pertanyaan lagi, yaitu
Apakah perempuan itu dilindungi oleh Elohim selama 1260 hari, atau kalau dihitung kurang lebih sekitar 3,5 tahun setelah melahirkan? Jawabannya adalah ya. Tolong dibaca yang sebelah kiri terlebih dahulu. Dan wanita itu melarikan diri ke padang gurun, di mana dia mempunyai suatu tempat yang telah disiapkan oleh Elohim, agar di sana mereka dapat memberi makan wanita itu selama 1260 hari atau 3,5 tahun. Bahkan di dalam Wahyu 12 ini diulangi 2 kali. Perhatikan, hati-hati kalau satu fatsal diulangi 2 kali, kita harus betul-betul memperhatikan. Kalau firman itu ngomong sekali aja kita harus memperhatikan. Kalau sampai diulangin 2 kali, itu berarti Bapak Yahweh ingin betul-betul kita ini ngerti akan hal ini. Perhatikan ayat yang sebelah kanan. Coba tolong dibaca. 2 kali diulangin. Ya, 3,5 tahun ini. Silakan. Dan kepada wanita itu telah diberikan 2 sayap Raja Wali besar, supaya dia dapat terbang menuju padang gurun ke tempatnya, di mana di sana dia diberi makan selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa atau 3,5 tahun, jauh dari hadapan ular atau Satan itu. Iya. Perhatikan 2 ayat kanan dan kiri ini yang saya kasih warna merah. Yang sebelah kiri adalah 1260 hari, dan yang kanan adalah 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Perhitungannya sama, 3,5 tahun. Yang di sebelah kanan, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, ini sering dipergunakan oleh kitab Daniel. Ya, lihat. 2 kali di dalam satu fatsal, Bapak Yahweh menyatakan mengenai 3,5 tahun. Ini kita harus betul-betul perhatian, saudara. Ini serius sekali. Ya, jadi jawabannya adalah ya. Nah, karena itu, siapakah anak itu, anak laki-laki itu, yang diangkat ke tahta Elohim? Jawabannya tidak lain adalah ini dia. Para mempelai Yeshua Hamasiah yang dirapture. Jawabannya cuma satu, saudara. Tidak ada yang lain. Anak laki-laki itu adalah para mempelai Yeshua Hamasiah yang dirapture. Karena itu saya angkat tangan. Saya mau dirapture. Saudara mau di-rapture, saudara bisa melambaikan tangan saudara di screen. Yes, haleluya. Haleluya. Ya, saya terangkat. Inilah anak laki-laki itu. Inilah gambaran daripada anak laki-laki itu. Yeshua adalah kepala kita. Sudah diangkat, sudah terangkat. Bukan diangkat ya, sudah naik ke Syamayim 2000 tahun yang lalu. Inilah kita, yaitu para mempelai Yeshua Hamasiah. Saudara dan saya yang saat ini ada di dalam anugerah Bapak Yahweh, kita akan terangkat. Saya akan berikan yang lebih tajam ya setelah ini ya. Perhatikan ini. Ayat ini kita akan baca terlebih dahulu. Sebelum masuk yang lebih tajam. Saya akan bacakan, perhatikan Wahyu 12 ayat 5. Dan dia melahirkan, perempuan itu ya, Israel, melahirkan seorang anak laki-laki yang akan segera menggembalakan segala bangsa dengan tongkat besi. Kapan itu? Yaitu saat kedatangan Yeshua Hamasiah. Perang Armageddon nomor 2 sebelah kanan. Dan dikatakan anak wanita itu dibawa kepada Elohim dan tahtanya. Untuk apa? Untuk pesta kawin anak domba. Luar biasa. Saudara bisa lihat yang nomor 1 saya kasih warna ungu ayatnya yang di atas. Kemudian yang merah ya, anak laki-laki yang segera menggembalakan segala bangsa, itu yang nomor 2.
memerintah bersama Yeshua HaMashiach dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara dan saya, sang mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach, ini adalah VVIP, very very important person. Luar biasa. Saudara dan saya yang telah dibalut oleh darah Yeshua HaMashiach, yang telah menerima meterai kepemilikan, dibaptis di dalam nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach dan Ruah Yahweh Elohim. Saudara dan saya di hadapan Bapak Yahweh diberi kesempatan VIP masuk di dalam pesta kawin anak domba. Tidak selesai sampai di sana. Rencana Yeshua, ayo turun untuk memerintah bumi selama 1000 tahun. Dahsyat tidak? Saya sangat kagum dengan pola Ibrani. Kalau yang di sana masih nyeleneh-nyeleneh nyinyir, saya bilang bye-bye. Saya rapture, you ketinggalan. Selesai cerita. Ya, rencana Bapak Yahweh itu dahsyat sekali. Yang selanjutnya, kalau begitu bagaimana dapat ikut rapture? Berdasarkan pola Wahyu 12. Ingat ya, kita lagi bicara Wahyu 12 loh nih. Ya. Bagaimana kita dapat ikut rapture? Jawabannya satu, yaitu Wahyu 12 ayat 2 dikatakan, dan ketika mengandung dalam rahimnya. Ini rahasianya, saudara. Bagaimana orang-orang bisa ikut rapture? Ini di sini rahasianya. Berdasarkan pola Wahyu 12, yang ikut dalam rapture adalah yang dikandung Israel. Pertanyaannya, siapakah yang dikandung Israel? Tidak lain adalah semua yang mengikuti pola mesianik. Yang kembali kepada pola yang benar, yaitu Tanak dan Brit Gadasa, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Kita bukan orang-orang yang membuang Torah. Karena Yeshua adalah Moreh. Dia adalah guru Torah. Saudara bisa melihat dalam hal ini? Tolong di mute dulu ya, yang jadi bisa tidak mengganggu. Make sure saudara mute. Ya, paham di sini? Kita tidak membuang Torah, saudara. Tapi kita mengikuti pola Torah yang benar. Dan ini yang membawa kepada kita ke dalam jalan yang benar. Semua yang mengikuti pola mesianik, yaitu Tanakh dan Brit Gadasa. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa yang hanya pengikut dari mesianik yang terangkat rapture? Mengapa? Ayatnya ada di dalam Kisah Rasul 3 ayat 21. Kisah Rasul 3:21. Tolong Henok Rudi bantu saya untuk membaca. Thank you. HaMashiach itu harus tinggal di Samayim sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Elohim dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudara bisa lihat, akan ada waktu pemulihan, dan waktu pemulihan ini adalah sekarang. Apa saja yang dipulihkan? Apa saja yang dipulihkan? Nama Bapa, yaitu Yahweh, Yod-He, Waw-He. Nama anak adalah Yeshua, bukan Yahshua. Yeshua, Yod-Shin,
Wow, ayin, 4 huruf. Bukan Yahshua. Yahshua itu 5 huruf. Hati-hati. Yang di luar sana yang dengar ini, kalau saudara nyebut Yahshua, keliru pola saudara. Yang benar adalah Yeshua. Karena cocok angka gematrianya dengan Yahweh. Ya, cocok angka gematria. Saya nggak bicara soal gematria hari ini. Ya, jadi jangan sampai salah. Bukan Yehova, bukan. Bukan Yahuwah, bukan. Yahweh. Orang Israel bisa ngomong kok. Kita juga bisa. Ya, Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Dipulihkan. Tidak lagi nama yang lama. Ya. Bapa, Anak, dan Roh itu ehad. Satu adanya. Kemudian pemulihan apa lagi? Pola 7 hari raya. Shabbat dipulihkan. Kemudian baptisan di dalam nama yang benar. Kalau baptisanmu salah, kamu akan dimiliki oleh sosok yang salah. Yang belum segera baptisan. Waktunya kurang 3 tahun, saudara. Ini serius. Berdasarkan pola-pola ini, nanti akan saya tunjukkan. Saya sudah ajarkan semuanya sebetulnya. Tapi saya akan ulangin lagi. Waktunya kurang 3 tahun. Ambil kesempatan ini baik-baik. Supaya kalau saudara mau rapture, inilah jalannya. Masuk tunduk di dalam pola mesianik. Karena dikandung oleh perempuan itu. Inilah yang dipulihkan. Ya, ini hari ini betul-betul Bible study, saudara. Lebih dari 1 jam ya, nggak apa-apa ya. Saya harus habiskan ini. Saya nggak bisa potong tengah nih. Nanti maknanya hilang, saudara. Rugi besar. Saya akan habiskan. Ya, perhatikan. Inilah pola yang salah. Apa yang pola yang salah? Hybrid, lemak ikan, kucing menjilat, duo hybrid, nabinya martabak. Ya, saudara buka pengajaran agama hybrid dan duo hybrid. Ya, nabinya martabak, goreng terang bulan dan makannya pakai bir bintang. Mabuk semua, bom bunuh diri. Ya, nama bapak apem jihad. Ya kan? Kalau jihad ngomongnya apa? Ya kan? Apem besar kan gitu kan? Ya saudara ngerti sendiri. Nama ganti Yeshua, tetap usus Yunani. Repot, saudara. Ya. Saya dengar LAI bikin kitab suci baru lagi sekarang, edisi baru. Lebih parah lagi daripada yang sebelumnya. Ya, lebih parah. Wah, kacau itu. Kemudian Bapa, Anak, Roh, Tritunggal. Politeisme, banyak dewa. Ya. Tetap memegang 25 Desember, harga mati, tetap Natalan. Buat apa? Kalau masuk Gehenna, masuk neraka. Untuk apa? Tetap Easter, kepingin telur Paskah, Rabu Abu. Ya. Kalau enggak sekalian saja mukanya dibuat hitam. Kalau cuma jidatnya doang. Yang dari Katolik pasti ngerti lah. Yang Kristen enggak. Iya kan? Sekalian aja mukanya hitam. Kan lebih suci. Hitam kan? Daripada cuma jidatnya aja kan? Kemudian apa lagi? Baptisan. Bayi dicelup-celup. Ngeri sekali saya. Percikan selam. Ada yang dipercik, ada yang diselam. Tapi yang diselam di dalam nama Bapak Jihad. Apem Anak yaitu us-us Yunani. Saudara ngerti sendiri. Ini pola salah semua, saudara. Tinggalkan. Saya nggak mendiskreditkan mereka ya. Saya berikan ini supaya ada pertobatan. Celik. Buka mata roh saudara gitu loh. Ya, ini saya berbicara bukan yang ikut di sini, bukan. Untuk yang di luar sana, yang sering nyinyir. Ya, supaya tobat hari ini. Ini pola-pola yang salah. Pertanyaan berikut. Bagaimana jika telah mendengar pengajaran pola mesianik tetapi tetap tidak mau taat
dan tetap berpegang pada pola Yunani us-us dan apem jihad tetap 25 Desember, Rabu Abu, dan Easter. Ada loh yang nantang saya barusan. Kalau sampai tidak terjadi, berani lepas jubah? Saya bilang, kapanpun saya tetap menyembah Yahweh di dalam Yeshua Masiah. Saya tidak akan berubah dari pola Ibrani yang benar. Jadi bagaimana menjawab pertanyaan ini? Bagaimana jika telah mendengar pengajaran ini? Saya yakin ini akan meledak pengajaran ini. Wahyu 12 ini. Dan banyak yang mendengar. Pasti saudara akan tanya kepada saya ini. Ya ini saya jawab aja lebih baik sekarang. Bagaimana jika telah mendengar pola ini? Saya udah kasih pola mesianik. Tapi keras hati. Tetap tidak mau taat. Tetap berpegang pada pola yang lama. Jawabannya gampang saudara. Cuman satu jawabannya. Yaitu di dalam pola Wahyu 12 itu, orang-orang itu tidak rapture. Dan silahkan menikmati, enjoy masa 666. Pola Wahyu 12 jelas mengatakan, yang di rapture itu yang dikandung oleh Israel. Jelas sekali. Kalau ada bayi yang di luar kandungannya perempuan ini, berarti dia tidak masuk rapture. Gampang kan? Bisa dilihat kan di sini? Jadi yang masuk rapture adalah yang mengikuti pola Ibrani yang benar. Mesianik. Saya harap bisa paham. Yang berikutnya kita akan buka. Ya, yang berikutnya. Saudara perhatikan Wahyu 12 ayat yang keempat. Minta tolong Henok Rudi bisa bantu saya untuk membaca. Terima kasih. Dan ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit, dan dia melemparkan mereka ke bumi. Ya, kita sekarang akan fokus kepada bintang-bintang. Ya, yang diseret oleh ekornya si ular ini, si naga ini, si setan ini. Apa bintang-bintang itu? Siapakah sepertiga bintang-bintang ini? Siapakah sepertiga bintang-bintang ini? Kita sering mendengar di sana, dulu di luar sana, sepertiga bintang itu adalah para malaikat yang mengikuti jejak grup malaikat pembawa terang, Lucifer, Hilal, dan Sakar. Itulah yang sering kita dengar di sana. Malaikat-malaikat di Syamayim diambil sepertiga. Itu sering di situ. Tapi apakah benar demikian? Itu unknown. Tetapi inilah yang bisa kita lihat di dalam pola Wahyu 12. Yaitu di dalam Kitab Daniel 12 ayat yang ketiga. Tolong dibaca. Kitab Daniel 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Perhatikan ayat ini baik-baik. Orang yang menuntun, ya, yang menuntun orang lain kepada kebenaran, itu seperti bintang-bintang. Kebenaran ini adalah kebenaran pola Ibrani yang benar. Bukan pola Yunani. Ya. Siapa yang memberitakan ini? Tidak lain adalah mempelai Yeshua HaMasiah, saudara dan saya. Kita itu adalah bintang-bintang di hadapan Bapa Yahweh. Sesuai dengan Daniel 12 ayat yang ketiga. Tapi saudara perhatikan, ini sebuah peringatan, warning yang sangat besar. Mengapa? Perhatikan, daripada Wahyu 12 ayat 4b dikatakan, dan Satan itu, naga itu, berdiri di hadapan wanita itu yang akan segera melahirkan. Supaya apa? Tujuannya apa? Bila mana ia telah melahirkan anaknya, Satan itu, naga itu, Satan itu dapat menelannya. Nelan siapa? Menelan
sang anak yang dilahirkan, bukan menelan ibunya. Bukan menelan perempuan. Yang ditarget adalah bayi itu. Tadi kan kita sudah lihat, bayi itu adalah siapa? Mempelai Yeshua HaMasiah. Inilah warning. Di dalam zaman akhir ini, sepertiga anak-anak Bapak Yahweh akan murtad. Hati-hati, saudara. Jangan sampai ini kena di antara kita. Saya sudah melihat beberapa kasus. Dan saya juga melihat yang saya baptis murtad, saudara. Saya bilang yang murtad rugi sendiri. Namanya murtad tidak masuk pengangkatan. Beberapa yang sudah saya baptis, saya harus kasih tahu. Mereka kembali ke pola us-us Yunani. Kenapa? Karena mereka kena ekornya naga. Ini sebuah fenomena yang harus kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai ada yang murtad. Karena ini sudah diperlihatkan di dalam Wahyu Fatsal yang ke-12. Dulunya percaya akan Yahweh. Tiba-tiba sekarang tidak mau menyebut Yahweh. Menyebutnya Hashem. Atau cuman Adonai, Bapa, begitu saja. Dulunya cinta dengan nama Yeshua. Tapi kena pengajaran jadi Yahshua. Hati-hati, saudara. Saya kasih tahu gambaran ini ya. Naga ini menjatuhkan pakai ekor. Nggak pakai mulut, saudara. Pakai ekor. Ekor itu apa? Ekor itu pikiran. Pola pikir. Pengajaran-pengajaran. Itu ekor. Kecil tapi mematikan. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai rencana Bapak Yahweh. Pengangkatan untuk orang itu gagal. Gara-gara kena pengajaran yang kelihatannya benar tapi palsu. Dulunya berapi-api nama Yahweh, hilang jadi Hashem. Kena dia, kena Talmud. Dulunya percaya Yeshua. Akhirnya dilihat, loh, ujung-ujungnya tetap pakai us-us. Kena rohnya yang namanya LAI. Hati-hati. Ya. Apa yang dikatakan Papi Lukas benar. Papi Lukas bilang ini, kalau kamu sudah dibaptis, jangan beribadah di tempat yang lama. Ya, si Apem Jihad atau us-us Yunani. Jangan ke sana lagi. Spiritnya jahat. Itu dialami banyak orang. Coba-coba, akhirnya mereka terperangkap di sana. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ini masalah spirit bisa membuat orang murtad. Matius 24 ayat 24. Minta tolong Henok Rudi bisa dibantu untuk membaca. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. So bisa lihat targetnya siapa? Mesias-Mesias palsu, si naga ini, nabi-nabi palsu, setan-setan ini, targetnya adalah sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Bukan orang-orang panggilan, bukan. Orang-orang pilihan. Saya harap saudara paham. Kita ini orang-orang pilihan. Hati-hati, setan mentargetkan.
Tadi malam saya waktu nyiapin ini, itu kursornya ya, saya sudah tulis baik-baik, itu bisa pindah-pindah sendiri. Saya pikir pertama kali, saya pikir ini ada kesalahan atau gimana. Bolak-balik seperti itu, saya sampai, ini aneh ini komputer, bisa pindah-pindah sendiri. Langsung saya ngomong begini, saya nggak terlalu bertele-tele. Saya bilang dengan sesuatu yang tidak kelihatan, saya bilang gini, kamu ada di sini ya. Oke, tak kasih pilihan. Kamu pergi sekarang, atau aku minta malaikat Bapa Yahweh untuk ikat kamu, dan kamu merasakan lebih awal lubang tanpa alas. Saya bilang gitu. Jangan ganggu saya bilang. Ya, tak kasih pilihan. Mau pilih yang mana? Tiba-tiba langsung selesai. Komputernya nggak ada masalah, saudara. Aneh kan? Nggak ada masalah komputernya. Lancar semuanya. Ya. Tadi aja ada masalah sedikit waktu mau mulai. Sehingga kita sedikit terlambat. Setan-setan ditelanjangi hari ini. Ya, dengan Wahyu 12, saudara. Dahsyat sekali Wahyu 12. Ingat, mereka mengincar supaya kebenaran firman ini tidak tersebar. Mau diblok dengan segala cara. Bapak Yahweh ada di pihak kita. Siapa yang jadi lawan kita? Jawabannya adalah tidak ada. Amin. Amin. Ya, dahsyat sekali. Yang berikutnya. Jangan murtad ya. Saya harap tinggal 3 tahun kok murtad, rugi besar, saudara. Percaya terus di dalam pola yang benar. Bapak Yahweh itu ajaib buat kita. Yang berikutnya. Yang sering ditanyakan. Bukankah Satan dan malaikat-malaikatnya telah diusir dari Syamayim? Mengapa masih ada peperangan di Syamayim? Wahyu 12. Ini ada yang beberapa yang tanya dan bingung dengan hal ini. Ya, inilah jawabannya, saudara. Saudara perhatikan, nggak usah dibaca ya seluruhnya ya. Ada 2 peristiwa yang menggambarkan bahwa setan itu sampai hari ini itu masih seliweran gitu. Itu bahasa Itali, saudara. Seliweran ya, pergi pulang, PP begitu ya. Antara bumi ke Syamayim begitu. Ya, tapi Syamayim jelas dia tidak mungkin masuk di posisi yang sudah dibuang begitu ya. Nggak bisa dia udah didepak dari posisi tamannya Yahweh udah nggak ada di sana. Tapi dia ada di pinggirannya loh begitu maksudnya. Dari mana? Saudara bisa baca di 1 Raja-Raja ya, 22 ayat 19 sampai 22. Ya, saya aja yang baca ya. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Yahweh. Aku melihat Yahweh sedang duduk di atas tahtanya. Kalau Yahweh duduk di atas tahtanya ada di mana? Syamayim kan? Di Syamayim. Dan segenap sorga berdiri. Segenap tentara sorga berdiri di dekatnya. Dikerumuni oleh siapa? Malaikat-malaikat kudus Yahweh. Di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Kanan kirinya Yahweh penuh dengan malaikat-malaikat yang luar biasa. Kerubim dan serafim. Ya, kemudian dan Yahweh berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab? Ini raja kurang ajar, saudara ya. Ini raja bejat ini. Raja Israel tapi bejatnya luar biasa. Untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead. Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Itu bukan orang ya, maksudnya yang satu berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah satu roh. Perhatikan hal ini. Lalu ia berdiri di hadapan Yahweh. Ingat ya, Yahweh ada di Syamayim ya. Roh ini berdiri di hadapan Yahweh dan ia berkata, aku akan membujuknya. Yahweh bertanya kepadanya, dengan apa? Jawab roh ini nih ya. Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Malaikat kebenaran memberitakan kebenaran. Malaikat yang jatuh memberitakan dusta. Dari mana ada roh dusta berdiri di hadapan Bapak Yahweh yang ada di Syamayim? Saudara bisa lihat? Jadi, setelah malaikat itu dibuang,
Tetapi mereka tetap ada akses untuk ke Syamaim, tapi levelnya terbatas. Yang selanjutnya ada di dalam kitab Ayub. Ini yang terkenal. Yaitu dikatakan 2 kali loh peristiwa ini. Yang satu Ayub 1, yang kedua Ayub 2. Saya ambil salah satu aja. Ayub 1. Pada satu hari datanglah anak-anak Elohim menghadap Yahweh, dan di antara mereka datang juga Satan. Wow. Ya, anak-anak Elohim datang menghadap Yahweh. Yahweh ada di mana? Di Syamayim. Ya kan? Tapi dijelaskan di sini, di antara mereka ada Satan, saudara. Berarti Satannya juga ikut ke Syamayim. Nyelinap di tengah-tengahnya Bene Elohim. Mengenai anak-anak Elohim ini, saudara cari di JNAS, di tempatnya Pak Yosef Aditya. Mengenai Syamayim, kalau nggak salah. Iya, mengenai Syamayim. Mengenai Bene Elohim. Itu jelas di sana, saya nggak perlu menjelaskan lagi. Anak-anak Elohim ini sering diartikan oleh replacement theology, itu adalah gereja. Ngawur, saya bilang. Bukan, ini adalah malaikat-malaikat Yahweh. Ya, saudara bisa melihat di pengajarannya Pak Yosef Aditya. Ya, jadi paham di sini? Jadi sampai hari ini setan tuh masih berkeliaran, pulang pergi. Ya, dan dikatakan di sini, saya lanjutkan dikit ya. Dan bertanyalah Yahweh kepada Satan, dari mana engkau? Jawab Satan kepada Yahweh, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Satan itu tidak maha hadir. Yahweh itu maha hadir. Saya di Amerika di sini, ya, saudara yang ada di Indonesia merasakan hadirat Yahweh. Itulah ehad, saudara. Setan kagak. Setan hanya keliling. Ya. Entah dia naik sepeda atau naik bemo atau naik ojek, saya nggak tahu. Pokoknya keliling dia. Saudara bisa paham di sini? Paham. Ya, bagaimana luar biasanya Bapak Yahweh kita. Jadi, nah, saya akan lihatkan yang selanjutnya. Nah, perhatikan bagian yang saya berikan ini. Jadi saat rapture, saat saudara dan saya di rapture, ya, mempelai Yeshua HaMashiach itu sudah nggak ada lagi di bumi. Dan setan tidak lagi punya pekerjaan untuk menuduh. Tadi kan nyanyiannya begitu tadi, yang di atas. Wahyu 12. Dia adalah penuduh saudara-saudara. Tidak ada lagi yang mau dituduh. Dia sudah nggak ada lagi tugasnya, pekerjaannya. Karena itu dia diperangi oleh Mikael, dibuang ke bumi. Karena kita sudah diangkat. Kenapa sekarang si setan masih ada di sana? Karena kita belum terangkat. Kita akan terangkat dalam waktu dekat. Setelah itu setan langsung ditendang keluar. Nggak butuh. Loh, setelah itu apakah setan tidak menuduh? Saya akan buktikan. Melalui firman, pola Ibrani yang benar, setan tidak lagi punya kesempatan untuk menuduh manusia. Perhatikan penjelasannya ini. Banyak orang nggak dapat di sini. Ya, ingat, saat kita rapture, perhatikan bagian yang saya berikan. Saat kita rapture, setan dibuang, dan saat dibuang kan dia akhirnya mengejar perempuan. Dan perempuan disembunyikan selama 3,5 tahun. Masuklah zaman anti Hamasiyah. Dan di dalam zaman anti Hamasiyah tidak ada lagi mempelai Yeshua Hamasiyah. Yang ada hanya orang-orang yang tertinggal. Bisa dilihat? Jadi, saat setan dibuang ke bumi, dia yang berkuasa. Dia nggak ada akses lagi untuk menuduh. Ya, kerjaannya sudah nggak ada lagi. Ya, jadi dia tidak akan mendapat kesempatan lagi di Syamayim. Bagaimana dengan di dalam kerajaan 1000 tahun, Pak? Perhatikan. Di dalam kerajaan 1000 tahun, di manakah Satan?
Nggak lain adalah dia dibelenggu selama 1000 tahun. Mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach. Tidak dibutuhkan penuduh lagi. Setan udah kehilangan kerjaan, saudara. Habis kerjanya dia. 3 tahun lagi. Selesai dia, tamat dia riwayatnya dia. Ya, dalam arti apa? Dalam arti dia tidak punya kesempatan lagi untuk ke Syamayim. Tidak bisa. Dalam kerajaan 1000 tahun, dia dibelenggu selama 1000 tahun. Dan bagaimana setelah itu? Setelah itu terjadi perang Gog-Magog, dia dibinasakan untuk selama-lamanya di lautan api. Selesai dengan Satan dan malaikat-malaikatnya. Bisa lihat, tidak akan pernah kembali ke Syamayim. Tidak pernah. Ya, yang berikutnya. Perhatikan, tadi kita sudah sampai di ayat ini kan? Ya, ayat 12. Saya akan bacakan yang biru. Sebab itu bersukacitalah Syamayim dan mereka yang diam di dalamnya. Kenapa? Karena penggosip, pengacau, penuduh sudah tidak ada di sana. Setan udah dilempar. Betul kan? Itu yang bikin masalah, penyakit-penyakit disingkirkan. Nggak perlu setan di Syamayim. Karena itu bersukacitalah Syamayim dan yang ada di dalamnya. Tapi perhatikan yang merah. Celakalah mereka yang menempati darat dan laut, yaitu bumi, karena Satan telah turun kepadamu dengan membawa kemarahan yang besar. Mengapa marah? Sebab mengetahui bahwa dia mempunyai waktu yang sedikit. Berapa lama? 3,5 tahun. Karena setelah 3,5 tahun dia akan dibelenggu di dalam lubang tanpa alas. Dan setelah itu dia akan dibuang untuk selama-lamanya di lautan api. Luar biasa kan? Pola Ibrani yang benar. Dahsyat. Next. Tinggal sedikit lagi. Perhatikan yang ini. Apakah lambang ini rapture? Perempuan yang diberi sayap burung nasar karena mempunyai 2 sayap burung nasar? Saudara perhatikan kronologi perempuan. Ya, perempuan ini pertamanya adalah yang diselimuti oleh matahari, bulan, dan bintang dan hamil, mengandung. Kemudian setan membidik kandungannya dan kemudian setelah itu perempuan ini melahirkan anak laki-laki yang diangkat ke Syamayim. Itu adalah mempelai Yeshua HaMashiach. Dan kemudian setelah pengangkatan, setan langsung diusir karena setan sudah tidak punya kerjaan lagi di sana. Ya. Tidak lagi sebagai penuduh, ya. Kita sudah sampai di sana kan? Dan kemudian setannya marah, si naga marah, ya, si naga marah, dia kejar si perempuan. Ya kan? Kan perempuan masih ada di bumi. Dan kemudian kita lihat kan kronologinya. Kemudian setelah itu si perempuan dikasih burung nasar. Terbang, diselamatkan Bapa Yahweh selama 3,5 tahun, 1260 hari. Yesaya 10 ayat 22. Ya, inilah gambaran daripada perempuan dengan burung nasar. Bisa minta tolong Henok membaca Yesaya 10:22. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Yahweh telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Daniel 12 ayat 1 jelas juga di sana, silahkan. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar atau masa 666, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ya, sisanya saja yang akan kembali dari Israel. Berapa jumlahnya? Wahyu 7 ayat 4 memberikan penjelasan. Silakan Henok.
Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Iya. Sudah bisa melihat jelas sekali loh firman pola Bapak Yahweh ini. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaannya adalah di manakah sisa Israel akan dipelihara selama 3,5 tahun? Wahyu 12 ayat 6. Silakan. Silakan Henok. Dan wanita itu melarikan diri ke padang gurun, di mana dia mempunyai suatu tempat yang telah disiapkan oleh Elohim, agar di sana mereka dapat memberi makan wanita itu selama 1.260 hari. Dilanjutkan ayat 14. Dan kepada wanita itu telah diberikan 2 sayap rajawi besar, supaya dia dapat terbang menuju padang gurun ke tempatnya, di mana di sana dia diberi makan selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, jauh dari hadapan ular itu. Perhatikan, di sini saudara bisa melihat perempuan ini, sisa Israel ini, dilarikan ke padang gurun selama 3,5 tahun. 2 ayat menjelaskan dalam fatsal yang sama, diulangin. Di manakah itu? Firman Yahweh, pola Ibrani, menjawab dengan ketepatan yang luar biasa. Perhatikan di sini, yaitu di dalam Yesaya Fatsal 16 ayat 1 sampai 4. Silakan Henok. Mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri dari Sela atau Batu Karang atau Petra melalui padang gurun ke Gunung Putri Sion. Seperti burung yang lari terbang dan isi sarang yang diusir, demikianlah anak-anak perempuan Moab di tempat-tempat penyeberangan sungai Arnon. Berilah nasihat, pertahankanlah hak. Jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari. Sembunyikanlah orang-orang yang terbuang, janganlah hianati orang-orang pelarian. Biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu. Jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa atau 666. Daniel 11 ayat 41, silakan. Juga tanah permai akan dimasukinya dan banyak orang akan jatuh, tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian yang penting dari Bani Amon. Saudara perhatikan, ada satu tempat di dekat Israel, di bagian selatan daerah Moab dan Amon. Dan tempat itu bernama Petra, karena banyak batu karangnya. Dan daerah-daerah itulah merupakan daerah-daerah persembunyian untuk 144.000 selama 3,5 tahun. Karena dunia ini dikuasai oleh Satan di masa 666. Tetapi sisa Israel diselamatkan. Ini luar biasa sekali. Maka itu saya bilang, cintailah pola Ibrani. Saudara akan betul-betul dimanjakan oleh Bapak Yahweh dengan pengertian-pengertian yang super dahsyat. Selanjutnya, kita akan buka terus. Tidak lama lagi, ya, ini berharga sekali nih Wahyu 12. Ya, jadi tadi kita sudah lihat bahwa sisa Israel akan disembunyikan di daerah-daerah Petra. Ya. Kemudian, siapakah keturunan yang tersisa? Nah, ini dia. Kita sudah sampai di ayat yang terakhir ya. Siapakah keturunan yang tersisa atau keturunan yang lain itu? Ya. Jawabannya adalah 1. Kita kembali yang ke atas tadi. Yaitu bagaimana jika mendengar pengajaran pola mesianik tetapi tetap tidak mau taat dan tetap berpegang pada pola Yunani us-us dan apem jihad, tetap 25 Desember, Rabu Abu, Easter dan sebagainya. Berdasarkan pola Wahyu 12, mereka tidak rapture dan silahkan menikmati masa 666. Inilah yang disebut sebagai keturunan yang lain. Saudara bisa perhatikan pengajaran saya, dipilih jubah putih atau lenan halus, saya bongkar habis di sana.
inilah dia, yaitu siapa yang tertinggal rapture, keturunan yang tersisa yang diperangi Satan. Saya perjelas lagi di sini. Yang tidak rapture atau tidak terangkat diperangi Satan. Jelas Wahyu 12 ini, dahsyat Wahyu 12 ini. Ya. Jadi jangan mengharapkan tidak terangkat. Hati-hati. Ya, jangan berpikir saya tidak terangkat, nanti ada yang namanya second chance, kesempatan kedua. Itu tipu daya daripada pengajar-pengajar palsu di luar sana. Ada pengajaran yang mengatakan ada anak-anak Yahweh, anak-anak Tuhan, dan oleh Yahweh sengaja tidak di rapture, sehingga bisa menjadi berkat untuk menguatkan orang-orang yang tertinggal. Saya harus kasih tahu, ini pengajaran palsu, dusta. Jelas melalui pola Wahyu 12. Yang tertinggal diperangi Satan. Mana bisa jadi berkat? Mana bisa? Orang-orang tersebut akan juga diterkam oleh Satan. Saya dengar loh orang pengajaran-pengajaran ini. Berani sekali. Bahkan orangnya sangat populer, saudara. Nggak etis lah kalau dia ngomong. Tapi sangat populer. Orang ini sangat populer. Mereka mengajarkan, saya nanti tertinggal. Ya terserah, tertinggal loh nek mau. Nek saya nggak mau. Saya mau rapture. Saya nanti tertinggal dan kita yang tertinggal akan menjadi berkat dan akan terjadi yang namanya gelombang pertobatan massal. Saya bilang itu dusta setan. Titik. Bisa lihat? Kemudian ada juga pengajaran yang mengatakan pelayanan orang sempurna, 2 saksi Elohim, Wahyu 11. Ini barusan langsung tanya ini, ngetik saya. Shalom, mohon penjelasan dengan 2 saksi yang diutus Elohim pada masa anti-Hamasiyah. Perhatikan ya, Wahyu 11 itu, 2 saksi itu dikirim untuk orang Israel. Untuk orang Israel memang impact-nya itu secara global, karena dia punya kuasa untuk menahan hujan saat dia bernubuat. Tapi perhatikan, dia dikhususkan untuk orang Israel, bukan untuk orang Goyim, orang-orang non-Israel, bukan. 2 saksi itu untuk orang Israel. Karena masa orang Goyim itu sudah selesai. Kapan? Saat pengangkatan. Dan perhatikan pengajaran yang di jubah putih atau lenan halus. Ya, saudara akan bisa melihat dengan jelas. Saudara mampir di sana, saya nggak harus ngulangin lagi karena panjang sekali di sana. Saudara perhatikan bahwa orang-orang yang tertinggal diperangi Satan dan kalau mereka mau selamat, ya harus menumpahkan darahnya sendiri, bayar harga. Ya, meterai kelima. Nanti kita belajar ya soal itu ya. Pengajaran orang sempurna, 2 saksi Elohim. Ya. Yang akan menyelamatkan, menjadi saksi, menjadi berkat. Tidak ada fondasi firman. 2 saksi Elohim dikhususkan untuk Israel. Ya, jadi untuk orang-orang bisa mendengar, ini kesempatan yang paling terakhir, dan setelah itu mereka harus mencuci jubahnya dengan darahnya sendiri. Jadi kita tahu bahwa orang sempurna tidak ada fondasi firman. Kesimpulan, rangkuman,
Yang pertama, yang di rapture adalah orang yang mentaati pola mesianik yang benar. Yang kedua, sepertiga anak-anak Bapak Yahweh akan murtad. Yang ketiga, rapture terjadi sebelum 3,5 tahun. Yaitu terjadi sebelum masa 666. Keempat, Israel sisanya saja yang akan diselamatkan, 144.000. 5, yang tertinggal rapture akan diperangi oleh Satan. Inilah rangkuman Wahyu 12. Sedikit lagi, sadarlah saudara-saudara yang di luar sana, bahwa tahun sekarang kita ini 2023, kalau dihitung sejak kejatuhan Adam dan Hawa, hampir mencapai 6.000 tahun. Dan inilah pola kedatangan Yeshua HaMashiach. Jangan remehkan. Lebih jelas lagi, saya berikan bahwa kita sudah memasukin cycle Shemitah yang terakhir. 3,5 tahun yang pertama. Di depan kita, tidak lama lagi, akan ada rapture. Sadar. Pola-polanya jelas. Pola-pola yang di luar Ibrani, ya, itu miskin, tidak bisa mengalahkan pola Ibrani yang benar. Luar biasa ini. Yang berikutnya, kita telah memasukin Shemitah, satu cycle Shemitah terakhir. Satu cycle Shemitah 7 tahun. Dan itu kalau dihitung, perkiraan pola ini menunjuk di satu titik. Tahun 2026, rapture akan terjadi. Bagaimana kalau saya belum diselamatkan? Percaya kepada Bapak Yahweh. Ya, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Amin. Kalau saudara hanya berseru kepada nama Tuhan, Tuhane sopo, begitu. Itu bahasa Polandia, Tuhane sopo, ya. Jadi Tuhannya siapa yang kamu mau menyelamatkan kamu? Tapi kalau saudara jelas pergi ke Yahweh, itu adalah Tuhannya, Elohimnya, sesembahannya Abraham, Ishak, dan Yakub akan diselamatkan. Janjinya pasti. Setelah itu masuk dalam baptisan pembaharuan. Jangan keraskan hati, jangan berlambat-lambatan, sesegera mungkin bertumbuhlah dalam kebenaran firman, setia, jangan murtad, dan sampailah kita kepada pengangkatan. Maranatha, datanglah Yeshua HaMashiach. Amin.